sahabat channel Bisnis Video Community, selamat datang di channel ini. Nah, selamat tahun baru tahun 2022. Semoga harapannya di tahun ini kita semakin sukses, semakin berkah, dan usaha kita semakin lancar ya. Semangat terus ya teman-teman. Mumpung juga libur, tapi ini kita juga tetap buka toko ya. Yang nungguin seminar buka toko. Tapi memang di sekitaran kami saat ini masih sepi karena banyak orang-orang mudik pulang ke kampung. Ikutin terus channel ini ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan membahas sharing tentang bagaimana cara kita, strategi kita dalam berjualan menghadapi tahun 2022. Pastinya ya, di tahun ini pastinya persaingan lebih ketat lagi karena perilaku konsumen kita juga pasti sudah berubah, perilaku belanjanya dan uang ya, dalam menggunakan uang. Dulu biasanya belinya pakai cash, nah sekarang sudah menggunakan dompet elektrik atau nggak cash money lagi. Nah simak terus video ini teman-teman, dan sampai ketemu di toko saya. Nah ini saya mau balik ke toko ya. Tanpa terasa kita sudah memasuki tahun 2022. Rasa-rasanya waktu dalam satu tahun itu sangat cepat sekali berlalu ya. Jadi rasa-rasanya baru kemarin saja kita memasuki tahun 2021. Tanpa terasa saat ini sudah masuk tahun 2022. Nah teman-teman, ini adalah momen yang tepat sekali untuk kita membuat planning-planning baru, harapan baru, target-target baru, target-target yang harus kita capai di tahun 2022. Nah, jadi jangan teman-teman lewatkan momen ini lewat begitu saja. Jadi ini adalah momen yang sangat tepat sekali. Jadi kalau teman-teman kemarin ya banyak itu komen di kolom komentar berharap bisa membuat toko menjadi modern, ya silahkan, inilah momen yang tepat. Dan kalau kemarin teman-teman banyak yang komen juga mau buat sistem komputerisasi, tapi takut ya, takut nggak bisa mengoperasikannya, atau sebagian lagi nggak bisa menggunakannya. Nah pikiran-pikiran negatif seperti itu teman-teman harus buang ya. Jadi kalau saya bisa, kalau teman-teman yang lain bisa, kalian juga pasti bisa ya. Jadi teman-teman, kita harus memiliki yang namanya mindset ya. Jadi mindset ini adalah pola pikir, cara kerja otak kita. Nah jadi harapan-harapan atau target-target kita akan sia-sia kalau kita tidak memiliki mindset yang benar. Jadi orang-orang yang bisa bertahan di dalam kondisi susah sekalipun ya, adalah mereka yang memiliki mindset yang benar. Nah di sini teman-teman, saya akan paparkan beberapa mindset yang benar. Yang pertama adalah mindset berpikir positif. Jadi teman-teman, berpikir positif ini adalah membiasakan otak kita untuk berpikir melihat segala sesuatunya itu dengan positif. Pesaing-pesaing kita juga ya, mulai dari yang level bawah, level tengah, level tinggi sekalipun, ini kan semuanya pasti berebut pasar ya, pasti juga menarik pelanggan kita. Tapi di sini kita harus tetap berpikiran positif. Usaha kita pasti lancar, usaha kita pasti berjalan dengan baik. Nah, dengan ketika kita berpikir positif, kita akan kreatif. Hal-hal apa yang harus kita kerjakan di toko itu kita kan otak kita akan berpikir kreatif. Dibanding ketika kita berpikir negatif, wah saya pasti gagal nih, jadi sepi pelanggan, omset saya pasti turun. Nah itu kan perkataan-perkataan negatif teman-teman. Dan perkataan negatif itu yang akan menjadi tindakan kita juga. Otomatis kita malas berbenah kan, otomatis kita juga malas ngapain-ngapain di toko. Nah dengan kita berpikir positif, kita akan lebih semangat bekerja. Mungkin dengan kita mengubah posisi rak kita, menambah barang-barang atau item produk di toko kita yang sebelumnya, katakan sajalah misalnya yang sebelumnya selama ini kita tidak menyediakan yang namanya barang pecah belah, bisa kita menyediakan barang pecah belah, dan ini juga akan menarik kembali pelanggan kita. Nah hal yang kedua yang harus kita miliki teman-teman adalah mindset yang berani gagal ya. Ada banyak teman-teman yang resign bekerja ya. Ini yang komen di kolom komentar video saya. Ada
ada modal tidak terlalu besar, tetapi takut sekali untuk memulai usaha dan pengen buka usaha kelontong tetapi takut gagal. Nah, kalau kita memiliki mindset yang takut gagal, kapan kita akan memulai? Ya, jadi teman-teman harus ingat, ya, semua orang-orang yang berhasil, mereka berhasil membuka usahanya mulai dari kecil hingga bisa menjadi berkembang lebih besar. Mereka itu pasti mengalami kegagalan demi kegagalan. Yang namanya memulai usaha yang baru, pasti kita gagal, pasti tidak langsung berbuah manis, pasti tidak langsung penjualan kita meningkat besar, ya. Pasti kita berbenah di toko kita melengkapi barang kita, otomatis penjualan kita juga semakin lancar. Jadi teman-teman yang kemarin ini memulai usaha tapi takut gagal, itu wajar saja, tetapi jangan sampai tidak memulai. Yang ketiga adalah mindset fokus. Jadi di sini teman-teman, kita memang harus dituntut untuk fokus, ya. Apapun jenis pekerjaan kita, apapun bidang pekerjaan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita harus fokus. Nah, teman-teman pernah ingat dengan the power of kepepet, ya, kekuatan kepepet. Kalau kita itu memang benar-benar fokus, kita pasti bisa melakukannya dengan baik. Nah, kita harus tahu dan sadar bahwasanya pikiran kita ini akan sangat luar biasa sekali ketika kita fokus. Dan di sini sering sekali kita terkecoh dengan usaha teman yang sedang berkembang, ya. Lihat usaha teman laris, kita fokus kita ke sana. Misalnya dia jualan sayur nih, jualan sayur nampaknya itu memang ramai pembeli, ya, laris manis. Nah, kita fokusnya ke sana nih. Karena fokus kita ke dia, akhirnya pekerjaan kita terbengkalai. Kita lupa ngelap barang-barang kita berdebu, kita lupa berbenah di toko kita lupa mengisi barang kita yang sudah kosong, karena fokus kita ke sana. Ingat, fokus satu tujuan, fokus pada pekerjaan yang saat ini teman-teman lakukan. Karena orang-orang yang berhasil, usaha yang berkembang pasti dikerjakan oleh orang-orang yang fokus. Yang keempat adalah mindset harus siap kerja keras. Ya, namanya untuk sebuah pekerjaan memang kita harus kerja keras, ya teman-teman. Ya, walaupun warung kita kecil, kita harus kerja keras juga. Ya, mau warung kita kecil, mau besar atau mau toko kelontong seperti apa, kita harus kerja keras. Nah, tidak ada sebuah keberhasilan itu tanpa kerja keras. Tidak ada usaha yang berkembang itu dikerjakan dengan setengah hati. Jadi harus kerja keras. Nah, kalau teman-teman saat ini belum punya karyawan, harus ngerjain sendiri, ya kita tetap harus kerja keras. Karena kerja keras akan membuahkan hasil yang lebih baik. Kelima adalah konsisten. Walaupun pekerjaan kita saat ini membosankan, mungkin ya terkadang kita itu bosan, jenuh terhadap pekerjaan kita, harus di toko terus, lihat teman-teman bisa liburan ke sana kemari. Nah, kita harus tetap konsisten, buka pagi, tutup malam. Nah, toko kita juga bukanya harus konsisten. Jadi kalau kita tidak bisa buka pagi-pagi sekali, ya nggak apa-apa juga, tapi bukanya tetap harus konsisten. Jadi pembeli kita itu nggak bingung, ya, dia mau datang berbelanja ke tempat kita, masih tutup. Jadi kita harus konsisten, waktunya juga harus konsisten. Kalau setiap hari kita bukanya jam 9, besoknya juga harus jam 9. Kalau tutupnya jam 11, kita harus konsisten tetap tutup jam 11. Nah, begitu juga misalnya ketersediaan barang kita, ya, kita buat nih, pajang di depan, menerima transferan, pembayaran PLN, PAM, BPJS. Nah, begitu pembeli kita datang, konsumen kita datang, ingin transfer atau ingin membayar PLN, ternyata deposit pulsa kita kosong. Nah, itu namanya tidak konsisten. Dengan kita sering seperti itu, kita akan dijauhi sama pelanggan kita. Nah, kita berharap dan berdoa di tahun 2022 ini usaha kita semakin berkembang, usaha kita semakin sukses, omset kita juga semakin naik, ya. Terima kasih teman-teman yang sudah saksikan video ini, yang sudah like, yang sudah subscribe
dan sudah tonton semua video-video di channel Bisnis Retail Community. Terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman juga yang suka dengan video-video saya, jangan lupa subscribe. Dan buat teman-teman juga yang memiliki pengalaman, kita bisa sharing di kolom komentar. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.